speaker aktif King Max, kerusakan di bagian power supply atau switching regulator. Jenis ini tidak menggunakan feedback atau umpan balik ya, jadi tidak ada IC opto coupler. Dia pakai transistor kecil 4 buah, PNP dan NPN ya, dan juga transistor FET. Coba kita lepas saja, kita perbaiki terpisah dari boxnya untuk memudahkan. Sebelumnya coba kita tes transistor FET-nya dulu. Sebelum itu kita tes dulu dioda-dioda di keluaran ya, sekundernya. Dioda keluaran dites apakah ada yang short, karena jika ada yang short maka walaupun bagian primer dicoba kita servis, malah hanya akan mematikan transistor FET ya. Maka kita pastikan dulu keluaran dari regulator ini tidak ada yang short, terutama diodanya, dan juga elko-nya kadang pernah juga short. Jika sudah dipastikan bagian sekundernya tidak ada yang mengalami short, barulah kita mencari kerusakan di bagian primer, terutama transistor FET dan transistor-transistor lainnya. Sebaiknya untuk mengetes transistor FET yang paling bagus ya kita lepas dulu saja transistor FET tersebut untuk diukur di luar, terpisah dari modul mesin. Sama air dari laut muara kan ngebendung ngadu ya kan. Ada hujan. Di Pulau Jawa yang paham ya. Ya. Serang. Kita ukur transistor FET-nya ya, hidup atau mati. Dan cara pengukurannya saya pernah videokan di channel ini juga, silahkan Anda cari. Cara yang paling praktis untuk ngetes transistor FET itu mati atau hidup. Ternyata transistor FET-nya normal, tidak mengalami kerusakan.
ada cara yang lebih mudah untuk memperbaiki power supply switching ini, yaitu dengan memanfaatkan modul power supply gacun ya, dipasang sementara, hanya sementara, sehingga setelah dipasang power supply gacun tersebut kita bisa mengukur voltase keluaran hasil switching ini, termasuk bagian primer juga, terutama di bagian kaki gate dari transistor FET yang kita lepas tadi itu ya. Berapa volt? 40-nya bagus, 40 positif dan negatif bagus. Out bagian sekunder tidak bermasalah, 40 voltnya ya. Sekarang kita tes bagian primernya ya, primer terutama di bagian gate transistor FET. Dari hasil analisa pengukuran disimpulkan bahwa bagian sekunder dari rangkaian switching ini, yaitu 40 volt untuk keperluan power ampli, itu normal, positif dan negatifnya ya. Kemudian setelah dilakukan pengukuran di bagian primer, itu ditemukan kejanggalan, yaitu di titik gate dari transistor yang kita cabut itu voltasenya tidak tetap, yaitu begitu kita colok listriknya ya, kita beli arus, di situ terukur mula-mula 3 volt dan tidak lama kemudian langsung naik menjadi 8 volt. Jadi kesimpulannya letak kerusakannya ada di rangkaian primernya. Kemudian kita coba ukur semua komponen-komponen pendukung seperti resistor, dioda, dan juga kapasitor. Kita ukur semua dan ternyata tidak ditemukan kerusakan di komponen-komponen pendukung tersebut.
semuanya normal. Setelah yakin bahwa komponen-komponen pendukung yaitu resistor, dioda, dan kapasitor yakin tidak bermasalah, maka saya berinisiatif untuk mengganti saja komponen-komponen transistornya ya, karena yang ditakutkan transistornya setengah mati ya, walaupun dites pakai tester tidak menunjukkan gejala kerusakan, tapi saya ganti saja 4 buah transistor kecil yaitu C1815 dan A1015. Hanya ada 4 buah ya, karena tidak terlalu banyak, maka langsung saya ganti saja 4 buah komponen tersebut. Dan switching ini tidak menggunakan feedback ya, umpan balik, karena itu tidak ada IC optocoupler. Jadi rangkaian primer dan rangkaian sekunder benar-benar tidak ada hubungan. Biasa. Kemudian modul power supply gacun kita lepas, masih ada kelainan, dan transistor FET kita pasang kembali ya, transistor FET bawaannya. Schematik dia kayak gini. Halo, bisa buru-buru. Nah, mesti terbang nggak sih? Coba putus lagi, enggak ya. Waktunya pengetesan. Coba kita ukur ya, bagus, tegangan positif 40 volt, bagus ya, normal. Kita ukur juga negatifnya ya, sama 40 volt negatif, normal. Ya, berhasil. Switching ini bisa kita aslikan dengan menggunakan transistor FET ya. Jadi tidak perlu kita pasang modul gacun. Ya, waktunya pemasangan
dimasukkan ke dalam boxnya, dan pemiliknya saya suruh pasang sendiri.